Bahkan sejengkal aja kita zalim, ngambil hak orang, tanah orang, kita ambil sejengkal nih, nanti dikalungin pada hari kiamat 7 lapis bumi. Apalagi yang ngambilnya hektaran, na'udzubillah. Ya, dia berasa bangga lagi. Tuh ngambil hektaran punya orang kampung nggak ngerti pape, ya kan? Dia manis mulutnya, ya kan? Apalagi pakai baju bodoh-bodoh agama, ya kan? Orang percaya aja, wah nih langsung dikasih hartanya dan dia akhirnya ngezolimin orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, istiqamah dalam iman dan Islam sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang mesti kita cintain dan yang mencintai kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh umatnya yang beriman sampai akhir masa. Masya Allah, wa inna fil majlis man kana afdala minni wa ajmal wa akmal, walakin la ba'sa yatakallam al-mafdul fi hadratil fadil. Wa qad takallama hudhud Sulaiman baina yaday Sulaiman wa qara'a Ibnu Mas'ud al-Qur'an ala man unzila alaihi al-Qur'an. Di dalam majlis ini luar biasa ada masyayikh, ada fudhala yang ana hormatin. Alhamdulillah ana izin buat duduk di sini. Insyaallah kita berbagi, bukan berarti ana yang paling alim di antara antum semua, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama kita menasihati diri kita untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini, majlis ini, hadirnya kita di majlis ini menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha sama kita semua. Juga yang paling penting adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap majlis ilmu ya itu adalah majlis yang dipenuhi oleh para malaikat dan majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu. Dunia itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa dzikrullah wa ma walahu, atau kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala ketaatan kepada Allah, dan juga wa aliman aw muta'alliman, orang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu agama. Dan kita datang ke sini untuk belajar Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Al-Quran ini luar biasa, ya kan? Kitab yang kita memang harus pegang sampai kita mati sebagai buku petunjuk kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, di mana para ulama sebagian mengatakan ini adalah surat Makkiyah, ya, turun sebelum hijrah. Sebagian lain mengatakan Madaniyah. Ada juga yang mengatakan surat Al-Mutaffifin turun di antara keduanya, di antara Makkah dan Madinah. Al-Mutaffifin dalam bahasa Arab artinya adalah, kalau bahasa kita curang, ya, orang yang curang. At-tatfif itu segala sesuatu yang sedikit, ya, artinya sedikitnya curang dikit aja nggak boleh. Bagaimana Islam ya, mengajarkan kepada umatnya agar amanah, nggak boleh kita curang, nggak boleh kita zalim kepada hak manusia. Nah, surat ini dimulai dengan kalimat wail. Wailun lil mutaffifin. Ya, artinya celakalah, wail, celaka. Atau dalam tafsiran lain, wailun wadin fi jahannam. Ada lembah di neraka Jahannam
namanya wail. Yang jahanam aja minta perlindungan nama Allah dari panasnya ini lembah. Neraka jahanam berlindung pada Allah dari panasnya ini lembah wail. Ya. Dan surat yang permulaannya wail itu ada dua. Al-Mutaffifin, wail, wailul lil mutaffifin. Ada lagi surat Al-Humazah, wailun likulli humazatin lumazah. Kalau Al-Mutaffifin, ya, orang yang curang, yang zalim terhadap harta manusia. Kalau yang Al-Humazah, ini orang yang zalim kepada harga diri manusia. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang yang suka ngeledek, ghibah, ngata-ngatain orang, itu celaka. Wailun. Ya, sama dengan tadi wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ini sifatnya nih. Sifatnya al-mutaffifin adalah dia kalau alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia mau nimbang, dia minta lebih takarannya. Jadi di Madinah dulu, ya, di Madinah, ahli Madinah sebelum turunnya surat ini, dia kalau belanja bawa dua timbangan. Yang satu timbangan agak lebih, yang satu agak kurang. Jadi kalau dia mau beli, dia bawa timbangan yang lebih. Kalau dia mau jual, dia bawa timbangan yang kurangan. Begitu kebiasaannya. Makanya begitu turun nih ayat, ini surat langsung pada berhenti dari berbuat tatfif, dari berbuat kezaliman tadi. Wailul mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia giliran dia mau nimbang, dia harus minta tambahan, nggak boleh kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan kalau dia nimbang atau kalu itu artinya mikyal. Mikyal itu kayak kilo, ya, yang ukuran kayak kilo, liter ya kalau beras ya. Ada sok, ada mud, ya, itu kalu, ya, mikyal. Kalau awazanuhum yukhsirun, al-wazn itu yang kayak lambang pengadilan tuh, kanan kiri timbangan. Nah, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, kalau dia nimbang, ya, dia rugiin orang. Tapi kalau dia beli, dia harus minta banyakan. Kan banyak begitu. Ya kan? Di kita banyak yang begitu. Nah, ini dilarang. Tatfif ini sesuatu yang sedikit loh, apalagi yang banyak. Ya. Kalau kalu itu tadi mikyal, ukuran ya, dari timbangan yang kayak liter atau juga bisa meteran. Misalnya orang jual tanah, beli tanah, curang dalam perkara itu luar biasa dosanya. Bahkan sejengkal aja kita zalim, ngambil hak orang, tanah orang, kita ambil sejengkal nih, nanti dikalungin pada hari kiamat 7 lapis bumi. Apalagi yang ngambilnya hektaran, na'udzubillah. Ya, dia berasa bangga lagi. Tuh ngambil hektaran punya orang kampung nggak ngerti pape, ya kan? Dia manis mulutnya, ya kan? Apalagi pakai baju bodoh-bodoh agama, ya kan? Orang percaya aja, wah nih, langsung dikasih hartanya dan dia akhirnya ngezolimin orang tersebut. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi ciri-ciri orang yang tadi mutaffifin, dia suka mau menang sendiri. Sebenarnya tatfif, curang tadi juga bukan masalah harta aja. Laki bini juga bisa begitu. Ya, misalnya laki nih, dia minta haknya aja, ya kan? Tapi ke istrinya, dia kurangin hak istrinya. Nah, ini termasuk juga tatfif. Ya, jadi mau menang sendiri. Begitu juga misalnya ada kelompok-kelompok nih, ya kan? Giliran ustadznya salah, dia belain habis-habisan. Wah, enggak begini, cari alasan. Giliran ustadz yang lain yang tadi bukan golongan dia salah, dia korek sampai jatuh tuh ustadz namanya. Ada juga begitu. Itu juga termasuk mutaffifin. Enggak adil dia, ya kan? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, kata Allah. Apakah mereka enggak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat? Mab'utsun.
kebangkitan pada hari kiamat ini atau beriman kepada hari kiamat ini penting sekali untuk menjaga seseorang agar tidak semena-mena dalam menjalani kehidupan dunia. Ketika orang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, bahwa nanti akan ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bakal ngerem. Dia nggak akan berani berbuat zalim, dia nggak akan berani berbuat tatfif, curang. Ya, jadi yang bikin kita ngerem dari perbuatan dosa adalah iman kepada Allah dan hari kiamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak meyakini atau tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat? Ya. Liyaumin azim, pada hari yang besar. Allah aja yang maha besar mensifati hari kiamat sebagai hari yang azim, hari yang besar. Ini hari bukan main-main. Begitu ditiupin trompet kedua di hari kebangkitan, manusia keluar ya dari kuburnya dengan badan yang baru, ya, dengan badan yang baru karena ada hujan dari bawah arsy-Nya Allah, kemudian numbuhlah manusia. Dan dari situlah kita balik lagi badan kita tapi dengan bahan yang beda, bukan bahan tanah. Kalau bahan tanah, kita nggak sanggup melihat keadaan hari kiamat. Kita nggak sanggup melihat suasana padang mahsyar, ada timbangan, ada sirat segala macam. Jasad kita nggak kuat. Nah, Allah ciptain dari air yang dari air di bawah ars, hujan, kemudian manusia tumbuh lagi. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di padang mahsyar. Lama ini berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun manusia berdiri, nggak ada duduk, nggak ada rebahan, nggak ada nyender, nggak ada puun, nggak ada aling-alingan. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri li rabbil alamin untuk ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Rabbul alamin. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang nggak curang hidupnya, ya, dia akan tenang di padang mahsyar. Di saat orang pada ketakutan semuanya, dia tenang, dia nggak keringetan. Karena keringetan ini di padang mahsyar, setiap orang itu keringetan. Jadi nggak ada lagi hukum air kayak di dunia gitu ya. Kalau nggak ditaruh di botol, dia berarakan. Nah di akhirat, di padang mahsyar, nanti seseorang itu keringetnya bawa masing-masing. Ada yang nyampe kaki, ada yang betis, ada yang nyampe paha, ada yang perut, sesuai dengan amal dia. Ada yang sampai ke kupingnya. Dan itu keringat bukan keringat dingin, mendidih kan matahari. Sejengkal. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita juga nganjurin untuk persiapan ngadepin hari yang dahsyat. Syarruhu qamtarira. Syarruhu mustatira. Keburukan pada hari itu merata. Orang pada takut. Ya kan? Matahari dekat, panas. Nafsi-nafsi, orang lari dari ibunya. Ya kan? Dari bapaknya, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, semua saudara pada lari. Nafsi-nafsi pada bawa diri masing-masing. Kenapa? Karena pada takut amal solehnya, hasanatnya diambil oleh orang-orang terdekat. Kenapa? Karena mungkin waktu di dunia, waktu bareng serumah, suka ngebentak adiknya, ya. Laki bini kadang ada kezoliman. Itu pada hari kiamat pada takut, nggak mau ketemu dia orang. Kenapa? Takut hasanatnya nih, pahala yang kita udah kumpulin di dunia diambil sama lakinya karena dizolimin sama bininya misalnya. Diambil sama adiknya sama kakaknya. Itu orang paling deket aja, apalagi sama yang jauh. Makanya kurang-kurangin kita berbuat kezoliman sama siapapun, ya kan? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, 50.000 tahun. Dan yang beruntung di situ orang yang beriman, yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang Nabi ceritain. Yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana Allah taala memberikan kepada mereka naungan yang tidak ada naungan. 7 golongan. Di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian ada juga orang yang mencintai saudaranya karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Ada orang yang sedekah, yang tangan kanannya sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Ya. Ada banyak amal soleh di situ. Ada juga laki-laki yang digoda oleh perempuan untuk berbuat zina, tapi dia nggak mau melakukan perbuatan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga pada hari kiamat nanti
yang baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Imran, ya. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Baqarah atau Al-Imran, karena pada hari kiamat nanti keduanya akan datang ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Seperti keduanya itu, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, seperti naungan. Ada orang yang diberikan naungan pada hari kiamat nanti, pada saat dimana nggak ada naungan, ada dengan naungan sedekahnya dia, ya. Karena seseorang itu di bawah naungan sedekahnya perbanyak. Sekarang di dunia ini sekarang, sebelum nyawa kita nyampe di tenggorokan. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Para muadzin, tentunya para muadzin nih, yang tukang azan, yang selalu ke masjid, dia yang paling beruntung di antaranya. Kenapa? Karena lehernya panjang. Bukan panjang berarti jelek, enggak. Karena pada saat itu manusia kan lagi pada gelagapan, ya enggak? Panas, keringetan. Nah dia aman. Kenapa? Karena amal tadi, karena dia azan, ya. Karena azan, kata Nabi SAW, siapa yang muadzin, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan dia pada hari kiamat dengan leher yang panjang. Kemudian yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari di mana manusia berdiri, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, bukan begitu, kata Allah. Jangan begitu. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitabnya orang-orang fujjar. Fujjar ini para penjahat yang tadi melakukan kezaliman tuh, bikin curang, ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari orang-orang penjahat. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang fujjar itu ada di sijjin. Sijin itu bahasa Arab dari sijen. Sijen itu arti penjara. Biasanya dulu kalau penjara dibikin di bawah tanah, dikasih aja lubang dikit buat hawa. Orang dulu begitu. Nah ini sijin, tempat yang sempit. Dalam tafsiran lain, di bumi, di lapis bumi ketujuh. Makanya kalau bumi kita gali terus, ya kan, lama-lama keluar api kan, panas. Makin ke bawah makin panas. Nah itu rohnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, itu Allah tempatin di sijin. Wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa itu sijin? Tapi ini jawaban ini bukan tafsir dari sijin, tapi kitabun marqum, kitab yang ditulis. Maksudnya adalah di sini kitabul fujjar, kitabnya orang jahat, ya, ada di sijin, roh-rohnya. Dan kitabun marqum adalah kitab catatan amal yang ada tulisannya. Jadi setiap kita semua, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua amal perbuatan kita yang kecil yang gede semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk mencatat amal kita. Kitabun marqum, kitab atau catatan yang ada tulisannya. Wailun yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu, ya, orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat, orang mendustakan kebangkitan, dari orang-orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi Muhammad, begitu juga orang-orang yang nggak percaya sama sekali, ateis, atau orang-orang yang berbuat kezaliman, termasuk di dalamnya orang-orang yang berbuat kezaliman, celaka pada hari itu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat sehingga mereka semena-mena, seolah-olah nggak ada hari pembalasan. Mereka berbuat semau mereka di dunia ini, nggak mau ikut perintah Allah, nggak mau ibadat, kemudian juga melanggar perintah-perintah Allah, ya, menzalimi makhluk-makhluk Allah, menzalimi hamba-hamba Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan, ataupun juga dari harta mereka, ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah mendustakan adanya hari kiamat itu kecuali kullu mu'tadin athim, setiap orang yang melampaui batas. Athim lagi berdosa. Makanya dosa juga diantara penyebab orang lama-lama imannya lemah. Makin banyak dosanya, makin lemah imannya. Nanti lama-lama kalau imannya lemah, terus imannya habis, ya gak? Akhirnya dia menjadi orang yang mendustakan hari kiamat. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Di antara ciri-cirinya adalah
apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, dia mengatakan ini adalah ceritaannya, dongengnya orang-orang dulu. Jadi dulu di Quraisy nih, begitu Quran turun, Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua sama teman-temannya, Uqbah bin Abi Mu'id, dedengkot kafir Quraisy, kalau dengar Quran dia bilang ini asatirul awwalin, ya. Ini cerita dongeng-dongeng orang dulu. Padahal dia tahu kalau Quran itu nggak ada tandingannya, nggak bisa mereka bikin, karena Quran juga kan nyuruh nggak apa-apa. Quran nyuruh mereka bikin, ya 10 surat, nggak bisa, ditantang. Kemudian 3 surat, kemudian 1 surat, nggak ada yang bisa. Padahal mereka pada jago nulis syair, dia pada pinter, ya kan? Taruh di Ka'bah tuh syair, ya. Begitu turun Quran pada bingung, gimana nandinginnya, nggak bisa. Bahkan orang-orang kafir kadang suka nyuri, ya. Nyuri maksudnya itu denger, diam-diam nyuri-nyuri ketika Nabi baca Quran, Nabi lagi sholat, dia dengerin, ya. Sering begitu. Bahkan Abu Jahal suka begitu. Cuman dia gimana ya, kata dia, nih kalau dari Bani Abdul Muttalib ada nabi, dari kita dari mana nabinya? Jadi bersaing. Jadi nggak mau dia beriman karena gengsi dan sombongnya. Dan mereka itu mengatakan bahwa Quran adalah asatirul awwalin. Bagaimana Nabi SAW bisa ngedapatin asatirul awwalin? Dia nggak. Nabi tulis, padahal Nabi nggak bisa nulis. Nabi nggak bisa nulis, Nabi nggak bisa baca. Ya kan? Mereka bilang, kalau asatirul awwalin katabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ini Quran nih katanya adalah cerita-cerita dongeng-dongeng zaman dulu yang Nabi Muhammad katanya tulis, diajarin sama orang-orang yang ngerti, ya kan? Sedangkan Nabi kita Nabi ummi, Nabi yang nggak bisa baca, Nabi yang nggak bisa nulis. Bukan berarti, ya, umatnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak harus, umatnya harus. Tapi ini kekhususan Rasulullah SAW. Karena di antara hikmahnya adalah orang-orang kafir nggak bisa menuduh bahwa Quran itu adalah karangan tulisan Nabi Muhammad SAW. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla ini artinya tidak demikian. Dan kalla ini, kalimat kalla itu ada di separuh Quran terakhir. Kalau di separuh pertama nggak ada. Dimulai dari surat Maryam, ya. Mulai ada kalimat kalla. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran, ya. Kalla bal rana. Jangan begitu. Tidaklah demikian. Rana ala qulubihim. Itu mereka melakukan perbuatan tadi, ya. Tidak beriman kepada Allah, ya. Kemudian menuduh bahwa Quran adalah ceritaan orang-orang dulu, dongeng-dongeng, kemudian berbuat kezaliman, ya, curang. Itu kenapa? Karena rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mereka senantiasa berbuat dosa sehingga hatinya jadi hitam. Ran itu hitam. Makanya kata Nabi SAW, setiap, ya, hamba itu ketika berbuat dosa ada titik hitam di hatinya, ya kan? Dia bikin lagi, ada lagi titik lagi. Terus selama kalau dia nggak tobat, hitam. Akhirnya tuh hati jadi keras, bisa jadi mati itu hati. Jadi nggak mau nerima kebenaran. Ya. Beda dengan orang-orang yang beriman, ketika dia melakukan dosa, kemudian dia istighfar, maka Allah Taala akan hapus. Dan Allah Taala ganti dengan hati, dengan titik yang putih. Kemudian Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, ya. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti tidak dapat melihat Allah. Ar-rabbihim lamahjubun. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa dia. Nikmat yang paling besar di akhirat nanti adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Di dalam riwayat, bahkan dalam ayat Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melaksanakan
amal saleh akan mendapatkan surganya Allah wa ziyadah, dan ziyadah di sini adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat selanjutnya yang besar setelah melihat wajah Allah adalah berkumpul dengan keluarga. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Jadi dikumpulin lagi orang tuanya, anaknya, bapaknya, semua, lakinya, bininya, cucunya. Nanti dilihat siapa yang paling tinggi banyak amalnya, semuanya ngikut. Ya, dikumpulin di tempat yang paling tinggi di antara yang didapetin di antara keluarganya. Misalnya anaknya nih lebih tinggi, dia hafid Quran, udah hafid Quran, syahid lagi di Palestina. Ya nggak, tinggi banget kan? Akhirnya ntar anaknya semua, omnya ngikut. Ya, insyaallah. Kemudian kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Pada hari itu dia tidak dapat atau dia dialingin dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, naudzubillah, karena dosa-dosa mereka, karena amal perbuatan mereka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah yang dulu kalian dustai di dunia, nggak percaya. Ada nabi datang, nabi bawa ya, ada nabi bawa Quran ya. Hadis-hadis menerangkan tentang Al-Quran, tentang keadaan hari kiamat. Kemudian juga para ulama menyampaikan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran, tapi mereka mendustakannya. Nah, ini balasannya ya. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu kalian di dunia mendustainya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Jadi setelah Allah cerita tentang keadaan orang-orang yang zalim, yang kafir, yang curang dengan azab mereka, kemudian Allah mulai sekarang dari ayat 18 menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, kita mesti begitu, maksudnya gini. Allah ini di Quran itu adil kalau cerita. Ya. Allah cerita tentang ahli neraka, disebutin ahli surga. Ya kan? Allah cerita khamr nih. Yas'alunaka 'anil khamr. Ya? Apa? Kul ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi mudarat disebutin, manfaat juga disebutin. Adil. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat, waman khaffat, siapa yang ringan. Adil. Ya? Bahkan dalam menghukumi, Allah Ta'ala cerita tentang ahli kitab, laisu sawa'a, nggak sama kata Allah ahli kitab. Jadi begitu adil dalam bersikap. Wa idza qultum fa'dilu, kata Allah. Kalau kalian bicara harus adil. Jadi nggak boleh kita semena-mena seolah-olah misalnya ada orang yang beda dari kita nih. Ya kan? Mazhabnya ya, mungkin cara sholatnya beda, langsung vonis, dar der dor. Nggak begitu. Kita harus adil. Ya nggak? Kita harus adil. Kalau yang tadi kita disebutin, kalau giran ustadznya salah, wah ditutupin. Giran ustadz lain salah, dikorek. Harus salah. Ya nggak? Itu namanya nggak adil. Jadi kita harus adil. Faman thaqulat, faman khaffat. Begitu di Quran. Habis diceritain tentang ahli neraka, Allah cerita, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sesungguhnya kitab al-abrar, catatan orang-orang baik, ada di dalam 'illiyin, di tempat yang tinggi. Di dalam tafsiran lain ini arwah. Arwahnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, lafi 'illiyin, benar-benar di tempat yang tinggi. Ya. Wa ma adraka ma 'illiyun, tahukah kamu apakah 'illiyun itu? Kitabun marqum. Jadi kitab yang ditulis, yang ada catatannya. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat. Muqarrabun ini malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah menceritakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik,
orang-orang yang berbakti kepada Allah lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan, benar-benar dalam kenikmatan surga. Naim di sini dalam tafsiran juga dikatakan surga, benar-benar dalam kenikmatan. Gimana nggak nikmat? Allah udah selamatin dari api neraka, kemudian ditempatin di surga yang dia difasilitasi dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di hati manusia. Dan di situ manusia, hamba-hamba Allah yang masuk surganya Allah, yang difasih dengan kenikmatan, ya, nggak akan pernah bosan, nggak pernah tua. Ya. Bahkan bidadarinya aja satu orang dapat berapa? 70. Satu aja katanya 70 tahun. Dia nolongin bidadari, dalam riwayat satu bidadari 70 tahun. Ya, nggak buang air. Ya, orang ahli surga nggak buang air, nggak kencing, nggak BAB. Udah kemana larinya tuh? Makanan yang begitu banyak jadi keringet. Keringetnya wangi, nggak kayak keringet kita. Di dunia udah makannya macem-macem, ya nggak, jarang mandi lagi. Udah sedap dah. Walhasil kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang baik. Al-abrar ini kata bir. Bir ini baik, ya. Dalam arti bahasa Indonesianya artinya baik. Walaupun tafsirannya panjang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, ya kan? Jadi orang-orang yang baik benar-benar dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka di atas araik. Araik itu dipan-dipan, bangku-bangku. Ya. Yanzurun, mereka melihat. Yanzurun apa ini? Yanzurun Allah, melihat Allah. Yanzurun kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih, istana, ya, bidadari. Harim ini di dunia lebih cakep dari bidadari. Ya, inna ansha'nahunna insya'a. Lebih cakep dari bidadari. Jadi yanzurun, melihat. Bahkan juga melihat penduduk neraka juga kadang-kadang. Ya, nanti kita ada ayat di sini. Yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan, ya, mengenal mereka, melihat wajah mereka ini dipenuhi dengan kenikmatan, nadratan na'im. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Karena kenapa? Karena mereka melihat wajahnya Allah, Tuhan mereka yang mereka sembah waktu di dunia. Wujuhun yawma idzin wujuhun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kelihatan dari wajah mereka, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sumring aja kelihatan, nggak empet. Ya, nggak kayak kita di dunia nih. Ya nggak, belum gajian mungkin kelihatan tuh. Matinya gede sebelah. Ya nggak, oh darahnya lagi naik nih, gulanya, mulut pahit. Ya, kalau di sorga udah sumring aja, udah enak aja. Yang ngelihat aja enak. Ya nggak. Ya, makanya jangan kita jangan banyak merengut di dunia, apalagi yang sama muslim beda-beda dikit doang pakai merengut, jangan. Ntar merengutnya keterusan, ya nggak? Keterusan di akhirat repot, ya nggak? Bahkan kalau kita lihat orang-orang awam lah ibaratnya, yang ibadatnya hatinya bersih, kan meninggalnya cakep-cakep, lagi baca Quran, ya kan? Lagi sholat, yang nggak ngerti apa itu, cuman dia taunya sholat, ngaji, berbuat baik, terutama orang dulu. Begitu digali kuburannya masih pada utuh. Kenapa? Itu hatinya nggak dengki sama orang, hatinya nggak busuk, ya. Nggak kayak gitu, waduh, udah baru ngaji sekali aja, semua orang salah, semua. Akhirnya berantem, akhirnya berantem sama gurunya sendiri berantem. Akhirnya itu nggak ada gurunya yang diberantemin, sama bayangan sendiri diberantemin. Ya nggak ada yang dimusuhin sama dia nih. Siapa nih? Bayangan sendiri dimusuhin. Itu dia. Walhasil na'udzubillah, berlindung jangan sampai kita termasuk orang-orang yang model begitu. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka juga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yusqaun, dituangkan kepada mereka min rahiqin makhtum, dari khamr yang masih disegel.
Oh, jadi orang di sorga nggak nuang, nggak ada di istilah nuang sendiri nggak. Yusqauna dituangin, ya nggak? Indah bener itu dituangin. Udah gitu, khamr lagi. Khamrnya beda ya sama di dunia. Pastinya beda karena segala sesuatu yang namanya sama tapi beda. Di sorga tuh beda. Berarti buah-buahan, ada delima, bunga sama kayak di kita, kayak di dunia. Itu cuman nama-nama aja, ya kan? Dan khamrnya tentunya di sorga lebih nikmat. Rahiqim makhtum yang masih disegel, belum ada yang colek, belum kena bangkisan orang ke khamr. Kalau kena bangkisan kan ada baksil, ya. Ya, ini masih disegel. Khitamuhu misk. Nih, terakhirnya ampasnya ini khamr, ampasnya misik. Kalau kita minum kopi kan ada ampasnya tuh. Kita nggak minum kan, kita buang. Teh, kita minum. Terakhir ada ampasnya, kita nggak buang. Tapi di sorga, khitamuhu misk. Terakhirnya aja misik. Misiknya bukan kayak misik kita yang ori sono. Ya, kalau di sini kan terakhirnya kayak baunya nggak karu-karuan misiknya, enggak. Karena kalau nggak asli ya enggak. Jadi khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu kata Allah, falyatanafas, maka hendaklah kalian itu semua berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Beramal saleh, menjauhi kezaliman-kezaliman, menjauhi amal-amalan tadi itu yang curang dalam timbangan. Juga perbanyak amal saleh sebagai penambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Nah, ini masih cerita khamr nih. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamrnya dari tasnim. Ya, tasnim ini ada air, mata air di surga yang paling tinggi, ya. Dan itu dicampur sama khamr. Jadi kalau khamr doang 100% katanya ini kurang enak. Makanya ada campurannya, di surga juga dicampur dengan wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang mana orang-orang yang dekat dengan Allah, tinggi kedudukannya di sisi Allah, itu pada minum air tersebut, ya. Kemudian setelah itu Allah cerita lagi innal ladzina ajramu, tentang orang-orang yang jahat, ya. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kriminal, orang-orang yang jahat, kanu minal ladzina amanu yadhakun, di antara ciri-cirinya dulu di dunia kalau ngelihat orang beriman suka ngetawain. Nah, ini diantaranya adalah ciri-ciri dulu kafir Mekah. Begitu. Dulu Nabi lagi sholat di depan Ka'bah, okay. Ada yang datang bawa kotoran, onta ditaruh di pundaknya Nabi. Nabi tetap sujud sampai datang Fatimah radhiyallahu anha, kemudian dibersihin dari kotoran tadi. Dan ketika itu Rasulullah SAW kemudian mengutuk mereka satu-satu, fulan, dan semuanya yang ngerjain Nabi itu mereka sambil ketawa begitu taruh, ya, begitu taruh kotoran sambil ketawa. Nabi sumpahin semuanya, dan semuanya binasa pada perang Badar. Innal ladzina ajramu, sungguhnya orang-orang yang berbuat jahat, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dulu mereka waktu di dunia suka ngetawain orang beriman. Kenapa lu begitu ya? Kenapa mau sholat tunggang-tungging? Kenapa? Kan dia bayar ini 2,5%, kalau kita 10%. Ada tuh videonya. Dengar? Enggak, ngeledek. Nggak bisa sholat sampai, ya Allah. Walhasil begitu deh. Enggak, ngeledek orang-orang kafir, orang-orang yang jahat dulu di dunia suka ngeledek, ngetawain orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang beriman melewati mereka, ya, di depan mereka itu yataghamazun, ngeledek pakai mata. Ya. Pada gitu, gimana tuh cara kita nggak tahu ya. Biasanya jamaah pada jago tuh main mata gitu. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun, itu mata aja nggak boleh main mata. Yang ngeledek, apalagi pakai mulut. Nauzubillah. Ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila mereka pulang ke rumah mereka tetap ngeledek orang-orang yang beriman, fakihin, ya. Seolah-olah mereka makan buahan. Kenapa? Menikmati kelezatan nyeritain ngeledek orang beriman. Jadi kalau ketemu ngeledek pakai mata,
Ntar nyampe rumahnya, sampai teman-teman cerita, wah si fulan nih jelek-jelekin orang beriman. Seolah-olah mereka makan buahan saking enaknya, nyeritain jelek-jelekin orang-orang yang beriman. Wa idza ra'auhum, makanya jangan sampai kita bersifat dengan sifat orang-orang begitu. Jangan sampai kita niru kelakuan orang-orang yang jahat tadi. Kamu orang beriman, ikut-ikutan ngeledek. Ada orang beriman yang beda dikit, nah dicela, direndahin, nggak boleh. Khawatir nanti dapat azab, dapat azab dari Allah bareng dia orang, nauzubillah. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'auhum, dan apabila orang jahat tadi melihat orang-orang yang beriman, qalu inna haula ila dhallun, mereka bilang ini orang-orang nih semua orang sesat. Dia doang yang dapat petunjuk. Ya enggak? Kalau ngelihat orang beriman diledek, nggak berhenti ledekannya, tadi udah pakai mata, udah cerita sama keluarganya, sama teman-temannya, udah gitu juga mereka bilang ngeledek ini orang-orang sesat, seolah-olah mereka doang yang paling dapat hidayah. Ya enggak? Wa ma ursilu alaihim hafidhin, padahal mereka tidak mengirimkan kepada mereka hafidhin, penjaga. Artinya gini, mereka ini nggak ditugasin untuk ngawasin manusia, nggak montenin orang. Biarin orang beramal, Allah yang konten. Ada malaikat-malaikat yang mencatat. Kenapa kita yang jadi montenin orang? Si fulan salah, si fulan begini, si fulan begitu. Akhirnya umur kita habis, catatan kita di akhirat merakbal. Isinya semuanya montenin orang. Yang intinya adalah ghibah, na'udzubillah, atau buhtan, yang bikin yang nggak ada dibikin ada, nuduh orang, ini bahaya, na'udzubillah. Fal yaum, ayat selanjutnya, ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Sekarang gantian. Pada hari ini kata Allah, orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang kafir. Orang yang tadi di neraka diazab, dibalas. Gantian. Makanya dunia itu kadang di dunia aja kadang kita muter kan. Makanya jangan sampai kita nyela orang di dunia, fulan lagi jatuh tuh usahanya. Nggak tuh ntar Allah sayang sama dia, Allah angkat derajatnya. Kita dijatuhin. Ya, jangan kita ngeledek. Diganti sama Allah, gantian. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Di mana? Daripada diazab. Ya kan kadang-kadang dibuka tuh tabir sehingga mereka kadang bisa dialog. Orang di neraka pada kecapean, pada minta air. Apa aja deh kata orang neraka. Akhirnya kata ahlul jannah bilang, innallaha harramahum 'alal kafirin. Enggak bisa. Allah haramkan kepada kalian. Ini kenikmatan sorga. Gantian diketawain. Yang dulunya di dunia ngeledek orang beriman, ngetawain orang beriman, sekarang gantian. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun 'alal ara'ik yanzurun. Mereka orang-orang di sorga menertawakan orang-orang yang lagi diazab di neraka sambil duduk-duduk di tempat-tempat yang Allah sediain, di atas dipan-dipan, tempat-tempat yang enak nontonin. Dulu si fulan konyol bener di dunia ya enggak? Orang Islam dibantai-bantai, ya enggak? Kayak pimpinan-pimpinan Yahudi itu, Sharon wala siapa itu, tuh kita tonton, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi ahli jannah ya. Kita bisa lihat kita lagi dicambukin, lagi digecek ya enggak? Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya. Dan itulah orang-orang kafir dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adil, maha adil. Apapun yang kita lakukan dari perbuatan baik, maka Allah akan berikan balasannya. Nggak akan hilang. Walaupun orang semuanya nggak lihat, orang semuanya nggak puji kita, diam aja deh. Sedekah aja, berbuat baik aja. Walaupun nggak direkan sama orang. Dulu para nabi begitu kan. Bahkan mereka berbuat baik pada umatnya, mereka kadang dibunuh, diusir. Bahkan Imam Bukhari aja kan nulis kitab yang luar biasa. Sampai dia terusir. Jadi jangan kita cari keredaan manusia nggak ada habisnya. Dan orang-orang kafir hal tuwi akan dibalas juga, orang-orang yang zalim, yang kafir
atas kezaliman mereka di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut hari kiamat. Ya, begitu bawa banyak bekal, sholat 5 waktu berjamaah, puasa, umroh, haji, wah baca Quran, kita bawa, tapi kita bawa kezaliman juga. Kita nyeritain orang, ngambil hak orang, rampas tanah orang, misalnya gitu. Kezaliman mukul orang, ya. Bunuh orang, na'udzubillah, nanti, atau korupsi. Nanti pada hari kiamat tuh semua kebaikan-kebaikan kita diambil buat nutupin, buat bayar orang-orang yang pernah kita zalimin di dunia. Habis, begitu nggak ada apa-apa lagi, pahalanya udah habis buat nutupin, ya, kezaliman-kezaliman. Akhirnya dosa-dosa tuh orang yang dizalimin ditibanin ke pelaku kezaliman tadi, na'udzubillah. Akhirnya jadi orang yang bangkrut, kata Nabi. Ya. Di depan para sahabat Nabi cerita, apakah kalian tahu atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian Nabi bilang tadi, orang yang datang pada hari kiamat dengan sholat, puasa dan amal-amal soleh, tapi akhirnya dia juga datang dengan kezaliman-kezaliman yang akhirnya pahalanya habis. Kemudian dosa itu orang ditibanin ke dia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita semua. Allah taala maafin kita semua. Allah masukkan ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab, dan majlis ini menjadi majlis yang Allah taala ridain dan menjadi penyebab kita tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunin dosa kita semua dan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang paling tinggi, diselamatkan dari azab api neraka dan azab kubur, dan juga diselamatkan dari su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.